Perkenalkan, nama saya Adam Cahaya Putrananta dengan NIM 69 2022 116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai korupsi. Jadi, korupsi itu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut hukum di Indonesia, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian di sini ada faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama adalah lemahnya tata kelola. Tata kelola yang lemah dalam lembaga pemerintahan dapat menciptakan peluang bagi praktik korupsi. Sistem tidak transparan dan tidak akuntabel dapat memberikan celah untuk tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Ketidaksetaraan ekonomi sering menjadi penyebab korupsi. Ketika ada kesenjangan besar antara orang kaya dan miskin, muncul keinginan untuk memperoleh keuntungan lebih cepat yang dapat memicu perilaku korupsi. Kemudian ada budaya korupsi. Budaya korupsi di dalam masyarakat dapat menjadi faktor yang memperkuat tindakan korupsi. Jika korupsi dianggap sebagai norma sosial, untuk memberantasnya tanpa perubahan budaya yang mendalam itu sangatlah susah. Kemudian ada sistem hukum yang lemah. Sistem hukum yang lemah tidak efektif dan lemah akan menjadi kendala dalam penindakan korupsi. Kurangnya penegakan hukum yang tegas dapat menciptakan rasa impunitas, memperbesar risiko tindakan korupsi. Di sini ada beberapa peran mahasiswa dalam melawan korupsi. Yang pertama adalah advokasi dan kesadaran masyarakat. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk korupsi. Mereka dapat mengadakan kampanye, seminar, dan acara publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang korupsi. Kemudian ada partisipasi dalam organisasi anti korupsi. Bergabung dengan organisasi atau gerakan anti korupsi dapat memberikan mahasiswa platform untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan dan advokasi. Kemudian ada pendidikan dan pelatihan. Memberikan pelatihan dan seminar kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar tentang etika, integritas, dan pentingnya melawan korupsi. Kemudian ada partisipasi dalam proses demokratis. Aktif dalam proses demokratis seperti pemilihan umum dan pemilihan pemimpin mahasiswa, serta memastikan bahwa calon yang dipilih memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen untuk melawan korupsi. Yang terakhir adalah pemberdayaan mahasiswa. Mendorong mahasiswa untuk mengembangkan sikap kritis, etika tinggi, dan integritas sehingga mereka menjadi agen perubahan yang dapat melawan korupsi dalam berbagai konteks kehidupan. Nah, kemudian ada aksi konkret mahasiswa dalam melawan korupsi. Yang pertama ada pembentukan dan partisipasi dalam gerakan anti korupsi. Mahasiswa dapat membentuk atau bergabung dalam organisasi atau gerakan mahasiswa yang secara khusus berfokus pada pencegahan korupsi. Mereka dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan gerakan tersebut. Kampanye, kesadaran, dan edukasi. Mengadakan kampanye kesadaran di kampus atau di komunitas sekitar untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak buruk korupsi dan cara melawannya. Kemudian ada penggunaan media sosial. Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi, mengorganisir kampanye online, dan memberikan tekanan publik terhadap intuisi atau individu yang terlibat dalam praktik koruptif. Kemudian ada partisipasi dalam proses pemilihan. Menggunakan hak suara mereka dengan bijak dalam pemilihan umum, terutama memilih calon yang memiliki rekam jejak bersih dan berkomitmen melawan korupsi. Kemudian ada pelaporan korupsi. Mendorong mahasiswa untuk melaporkan kasus korupsi jika mengetahui adanya tindakan koruptif di lingkungan kampus atau komunitas mereka. Yang terakhir ada aksi sosial dan pelayanan masyarakat. Terlibat dalam proyek-proyek sosial dan pelayanan masyarakat yang dapat membantu mengurangi kesempatan untuk tindakan korupsi, misalnya melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.